Makanya mohon maaf Pak, ada orang yang merendahkan diri dia hanya karena untuk jabatan itu banyak. Banyak. Bukan hanya yang masalah kalau orang nggak mengerti agama mungkin tidak terlalu persoalan Pak. Karena dia nggak ngerti agama. Yang masalah itu yang ngerti agama. Makanya tadi alim itu tadi. Masa seorang yang mengerti agama kemudian dia meminta mobil misalkan. Seorang yang mengerti agama dia kemudian meminta jabatan. Seorang yang mengerti agama kemudian meminta ini dan itu sebagai yang paling hina lagi Bapak Ibu, yang paling hina daripada itu mungkin terlalu nampak. Seorang alim, mohon maaf Bapak Ibu ya, seorang dai saja, dai seperti saat ini Bapak Ibu lihat, datang saya kepada ketua saya minta amplopnya dong. Itu marwah ustadznya udah nggak ada itu. Udah nggak ada itu Pak. Sangat itu Pak, itu memalukan, sangat memalukan. Makanya kata seorang ulama dari Riyadh itu, Saudi Arabia, guru daripada guru saya bilang begini, haram bagi seorang ustadz atau da'i atau alim meminta. Itu haram. Haram hukumnya. Kalau diberi silahkan terima, kalau tidak diberi jangan pernah meminta, hukumnya haram. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. InsyaAllah yang hadir husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan, dan insyaAllah istiqamah sampai akhir. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya. Kemudian Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki, Allah luaskan, insyaallah istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemarin kita masuk pada pada poin yang pertama tentang ghururul ulama, tertipunya orang-orang alim. Kita sampai pada firqah yang kedua. Wa firqatun ukhra ahkamu al-amal al-ilmu ahkamul ilma wal amal al-zahir wa taraku al-ma'asi al-zahirah wa ghafalu an qulubihim falam yamhu minha as-sifatul madhmuma 'inda Allah kal-kibri wal-riya' wal-hasad wa talab ar-riyasah wal-'ula wa iradatu thana 'ala al-aqran wasyuraka wa talab ash-shahra fil bilad wal-'ibad. Dzalika ghururu sababihi ghaflatihim an qawlihi sallallahu alaihi wasallam ar-riya' huwa asy-syirkul asghar. Wa qawluhu al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam hubbul mal wasyaraf yanbutani an-nifaq fil qalbi kama yanbutu al-ma' al-baqal ila ghairi dhalika min al-akhbar. Wa ghafalu an qawlihi ta'ala illa man atallah biqalbin salim. Faghafalu an qulubihim wastaghalu bidhawahirihim. Wa man lam yusaffi qalbahu wa lam yasih wa la tasihu ta'atahu wa yakunu kamarid zah bihi al-jarab fa amarahu at-tabib bit-tala' wa syarb ad-dawa fastaghala bit-tala' wa taraka syarb ad-dawa fa azala ma yadhhar.
Walam yazal ma batanah wa aslah ma ala zahirihi mimma batin. Fala yazalu jarabahu yazdadu abadan mimma fi batinihi. Fakadzalika al-khaba'ith idza kana kaminatun fil qalbi yazhar atharuha ala al-jawarih. Falau zala ma fi batinihi istirahu zahir. Kemarin kita sampai pada poin yang kedua dari tertipunya para alim tadi. Dia ada macamnya banyak, ada 1 sampai sekian banyak poin. Yang nomor 2 itu orang-orang yang disibukkan dengan ilmu dan amal. Cuman mereka lupa dengan hati mereka karena di dalam hati itu ada penyakit. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu penyakit hati itu ada hasad, dengki ya. Ada riya, kemudian ada talabur riyasah, ada unsur dalam hati itu, kenapa Pak Wali Kota tak pilih saya jadi ketua ya, itulah contohnya tuh. Itu namanya talabur riyasah. Awak sudah dekat dengan dia tapi tak juga dinaik-naikkannya jabatan awak. Itu namanya talabur riyasah namanya. Jadi ada kata Nabi dalam hadisnya itu, dia tentang hadis-hadis akhir zaman itu, manizdada minas sultani qurban wa mazdada minallahi illa bu'dan gitu. Seorang alim jika enggak kuat iman, yang imannya enggak kuat, ketika mereka mendekat kepada pemimpin atau penguasa, itu tidak akan semakin mendekatkan mereka kepada Allah, tapi justru semakin membuat mereka jauh. Tapi ini, kata Imam Al-Ghazali, ada unsur penyakit yang disebut dengan talabur riyasah. Orang-orang yang selalu meminta kekuasaan, orang alim yang meminta kekuasaan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingat betul cerita, tapi ini cerita saya tidak menyebutkan nama. Ada salah seorang alim dalam salah satu organisasi itu. Itu beliau mengatakan kepada kami, seharusnya yang menjadi ketua itu dalam organisasi tersebut si A. Dari pokoknya si A lah gitu. Tapi karena yang menjadi ketua ini si B, tidak mau turun dia. Sampai dia bilang kalau nanti saya terpilih menjadi salah satu penguasa, kata dia, nanti baru saya turun. Ternyata setelah dia terpilih dan naik, tidak turun-turun. Sampai dia bilang, entarlah kalau pemilihan umum baru, kalau sudah pemilihan baru saya mau turun. Setelah pemilihan dan dia duduk menjadi penguasa, kemudian dia juga tidak kunjung turun sampailah pemilihan lembaga tersebut. Setelah pemilihan lembaga, justru dia memilih orang lain dari kelompok dia untuk menjadi pemimpin lembaga tersebut. Dan ini biasa. Sebenarnya saya mau menyebutkan ininya tapi agak fatal. Karena memang ini masalah lah begitu. Dan ini adalah marwah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang alim, kalau orang-orang yang sudah alim itu tapi dia tidak memiliki iman yang kuat, itu pengaruh jabatan dan kekuasaan itu tinggi. Sehingga dia memang berharapnya itu, gitu. Tidak ada yang lain. Sampai mereka rela melakukan sesuatu yang sesungguhnya menjatuhkan marwah mereka sendiri hanya untuk mendapatkan dunia mereka. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, talabur riyasa wal ula, derajat yang tinggi. Wa iradatus sana, yang paling berbahaya itu iradatus sana, mengharapkan pujian dari manusia. Nah, ini yang susah tuh yang ini Bapak Ibu. Mengharapkan pujian. Saya minta maaf Bapak Ibu. Ketika ada orang yang berkata kepada Bapak, bagaimana? Bagus enggak ceramah saya? Ini misal saya contohkan pada diri saya pribadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Misal begini, saya bilang sama Bapak Ibu, Bu, bagus enggak ceramah saya tadi? Otomatis itu butuh pujian atau tidak? Ini contoh sederhana. Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib itu khutbah, turun dari khutbah itu, dia samperin nih sahabatnya. Apa kata Ali kepada sahabatnya? Gimana menurutmu khutbahku? Sahabat ini sadar kalau Ali ini butuh pujian, meminta untuk dipuji. Sekelas Ali saja, sampai kemudian nanti turun perkataan dari Ali bin Abi Thalib. Sekelas Ali saja. Kemudian apa kata sahabatnya? Maukah engkau ketika aku memujimu dan engkau mendapatkan pujian tapi hatimu rusak dan Allah tempatkan engkau di tempat yang tidak baik? Kemudian Ali takut dengan perkara demikian, beristighfar dia, sampai keluar perkataan begini. Pujian itu bukan membuat orang semakin tinggi tapi justru menghancurkan.
Maka Bapak Ibu, ada satu kaidah begini. Kalau dipuji sesuai dengan pujian, ucapkan alhamdulillah wal isti'adzah. Kata para ulama itu, kalau kita dipuji orang sesuai dengan apa yang dia pujikan kepada kita, maka bercepatlah pertama ucapkan isti'adzah, baru kemudian alhamdulillah. Na'udzubillah, semua alhamdulillah boleh. Atau sebaliknya alhamdulillah kemudian beristi'adzah. Yang jelas ada unsur isti'adzahnya, memohon ampun pada Allah. Karena kalau tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak suka disanjung, itu tidak ada Pak. Semua manusia itu rata-rata butuh puji. Dan sangat mencari pujian itu. Makanya kalimat selanjutnya, apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Wa talabu syahra fil biladi wal ibad. Dia berharap dia ini menjadi orang yang masyhur. Masyhur itu terkenal di antara manusia-manusia tadi. Makanya yang begini-begini ini masalah nih Bapak Ibu. Ini masalah. Bagi mereka tidak masalah. Yang masalah itu bagi orang yang direkam. Itu masalah betul Pak. Memang betul-betul masalah. Beratnya bukan main itu. Itu persoalannya. Saya ingat betul itu perkataan Ustadz Abdul Somad itu. Kata beliau, yang kayak gini ini membuat terjerumus dalam lingkaran-lingkaran setan. Maksudnya lingkaran setan itu bukan pada mereka, tapi pada diri dia sendiri. Karena sulit Pak. Orang bisa kenal kita lewat sini kan. Dari sini. Yang hadir malam hari subuh ini mungkin segini. Tapi yang nonton di sini Pak, itu yang kita nggak tahu gitu. Dan itu, tapi bisa jadi di dalam itu ada dua. Ada kebencian, ada kecintaan. Yang mencinta, wah Masya Allah, tabarakallah ta'ala. Pokoknya pujian tuh. Tapi yang membenci, Ustadz macam apa nih, Ustadz bodoh lah ini, segala macam dibuatin. Ada itu. Dan itu lengkap Pak. Dan ini persoalan. Maka kata Ali bin Abi Thalib itu, pujian itu bukan membuat orang semakin dekat. Tapi pujian justru itu akan menghancurkan. Maka hati-hati dengan pujian. Maka kalau kita kembalikan, tidak ada manusia yang tidak suka dipuji, itu tidak ada. Kalau bisa memang berharap betul untuk dipuji itu. Makanya bahasanya talabus syahra. Mereka meminta untuk terus terkenal. Dan ini menjadi masalah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ini penyebabnya adalah gurur. Gurur seperti ini tuh yang akan menghancurkan halak. Sababul halak. Mereka tertipu dengan hati mereka sendiri. Para alim tadi tertipu dengan hati mereka sendiri. Dan kelak hati mereka ini yang menyebabkan rusaknya hati tadi, itu yang akan menyebabkan hancurnya mereka. Kata Imam Ghazali, sababul halak, yang menyebabkan hancurnya seseorang. Sehingga dikatakan mereka lupa dengan hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ar-riya huwa syirkul asghar. Riya itu, kata Nabi, itu syirik kecil. Riya itu syirik kecil. Orang yang pamer, suka dipuji, ada kesombongan, ada kibir dalam hati dia. Itu disampaikan oleh kata Nabi, ar-riya huwa asyirkul asghar. Bahkan parahnya lagi sederhana ada. Man shalla yura'i faqad asyraka, man sama yura'i faqad asyraka. Orang yang, mohon maaf, orang yang sholat pengen dipandang itu syirik. Karena ada unsur riyanya. Orang yang puasa, oh, aku puasa, kuat aku nih. Ada unsur ingin dipuji, syirik. Karena ada riyanya. Orang yang berzakat, orang yang bersedekah, pamer, dia ada unsur syiriknya. Maka disampaikan sama Nabi, man shalla yura'i faqad asyraka. Yang sholat pengen dipandang oleh manusia, sholat aja, yang pengen dipandang oleh manusia, apalagi amal ibadah yang lain. Nah, jangan sampai ini penting Bapak Ibu. Makanya kenapa ilmu tasawuf itu agak penting, sangat penting. Ya karena membersihkan hati itu yang paling berat. Kalau cuma membersihkan harta itu selesai Pak. Maka kata Imam Ghazali begini, membersihkan sampah yang nampak itu jelas. Membersihkan sampah yang nampak itu. Misal ini nampak sampahnya besar-besar Pak. Itu selesai itu Pak. Pakai alat, pakai sapu, selesai kita bersihkan. Tapi melihat debu yang kecil di dalam karpet ini itu kan butuh tenaga itu untuk membersihkannya. Itu butuh tenaga itu. Kalau cuman sampahnya jelas, tinggal disapu, selesai masuk Pak. Tapi kalau debu yang kecil-kecil tadi perlu dijemur. Apalagi kalau kita tidak tahu apakah di sini ada najis atau tidak najisnya. Itu beratnya minta ampun itu. Kerjaannya banyak, dicuci lah. Itu belum tentu. Ya kalau hilang, kalau tak hilang,
ini masalah. Sampai Nabi bilang dalam riwayat yang lain, kata Nabi, hubbul mal wasyaraf. Penyakit yang lain, kata Nabi, cinta terhadap harta dan kemuliaan itu yanbutani an-nifaq fil qalbi. Dua perbuatan tersebut, hubbul mal dan syaraf. Cinta terhadap jabatan, kekuasaan dan kemuliaan, dan cinta terhadap harta, itu kata Nabi menimbulkan penyakit nifak dalam hati. Yanbutani an-nifaq. Nah, ini sebenarnya saya tak mau singgung-singgung. Tapi kalau banyak tersinggung ya na'udzubillah lah. Ya karena memang begitu Pak. Makanya mohon maaf Pak. Ada orang yang merendahkan diri dia hanya karena untuk jabatan itu banyak. Banyak. Bukan hanya yang masalah kalau orang nggak mengerti agama mungkin tidak terlalu persoalan Pak. Karena dia nggak ngerti agama. Yang masalah itu yang ngerti agama. Makanya tadi alim itu tadi. Masa seorang yang mengerti agama kemudian dia meminta mobil misalkan. Seorang yang mengerti agama dia kemudian meminta jabatan. Seorang yang mengerti agama kemudian meminta ini dan itu sebagai yang paling hina lagi Bapak Ibu. Yang paling hina daripada itu mungkin terlalu nampak. Seorang alim, mohon maaf Bapak Ibu ya. Seorang da'i saja. Da'i. Seperti saat ini Bapak Ibu lihat. Datang saya kepada ketua saya minta amplopnya dong. Itu marwah ustadznya udah gak ada itu. Udah gak ada itu Pak. Sangat itu Pak. Itu memalukan, sangat memalukan. Makanya kata seorang ulama dari Riyadh itu, Saudi Arabia. Guru daripada guru saya bilang begini. Haram bagi seorang ustadz atau da'i atau alim meminta. Itu haram. Haram hukumnya. Kalau diberi silahkan terima, kalau tidak diberi jangan pernah meminta, hukumnya haram. Nah, coba sampai segitunya Pak. Sampai beliau katakan. Sampai beliau bertanya begini, jadi ini cerita beliau ke saya. Beliau tanya sama guru beliau, bagaimana hukum menerima amplop dari masjid? Ini Pak kami pelajari Pak, dulu kami di Yogyakarta. Di Yogyakarta, itu kalau kajian-kajian itu lebih banyak tidak pakai amplop di Muhammadiyah itu. Sehingga kami cuma duduk, ada snack itu yang dimakan. Dan itu kalau bahasa orang Jawa tuh lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Tidak membuat hati ini terganggu. Kenapa begitu? Sampai kami ke sini Pak. Pernah beberapa masjid kami tolak, ngamuk masjidnya. Apa kata masjidnya? Emang Ustadz kira masjid kami miskin gitu. Maksud saya kita bukan begitu. Karena kita kan baru datang. Kita nggak tahu tradisi di sini. Kemudian kita tolak nih Pak. Kita tolak amplopnya, kemudian apa kata pengurus masjidnya? Memang Ustadz kira kami nggak mampu. Berapa Ustadz minta? Saya bilang astagfirullahaladzim. Nah, itulah yang menjadi penyebabnya Pak. Nah, kadang-kadang kata guru saya, hati-hati Wan, hati-hati. Yang menjadi masalah tuh hati memang. Kata guru saya, bahkan kata beliau pulang dari Riyadh itu, pulang dari Riyadh habis sekolah balik. Kaget beliau ketika kajian itu ada seperti itu, beliau kaget. Sampai bertahun-tahun beliau tidak pernah. Jadi ketika dapat amplop itu dia dikasih kepada istri. Saya tidak tahu nih. Sampai saking begitunya dia nggak pengen melihat isinya. Karena dia khawatir Pak. Dan saya temukan itu di sini Pak. Saya temukan di sini beberapa orang alim itu saya anggap alim. Kenapa begitu? Apa kata dia jawabannya? Sampai hari ini Ridwan saya tidak tahu berapa jumlah orang kasih, saya tidak tahu. Sampai hari ini saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah buka. Apa alasan antum tidak mau tahu? Saya bilang. Alasannya satu saja. Aku tidak mau merusak hatiku. Coba bayangkan. Dan itu ada. Dan orang biasa. Dan itu ada. Baik Bapak Ibu. Dan itu pengaruhnya besar berat Bapak Ibu. Apa kata dia? Takut akan hilang keikhlasan. Karena kalau sudah begitu udah gak ikhlas kita. Mengajar itu udah gak ikhlas. Maka ini penting untuk kita pelajari. Bukan hanya sekedar orang alim saja. Siapapun Pak. Siapapun di antara kita. Yang mengajarkan. Siapapun di antara kita yang mengajarkan ilmu agama kepada orang. Jangan pernah menakar agama dengan dunia. Tidak bisa Pak. Ini yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kalian lakukan jual beli terhadap ayat-ayatku kata Allah dengan harga yang murah, sangat-sangat murah. Apa maksudnya yang tadi saya bilang? Jangan takar dunia ini, jangan takar agama itu dengan dunia. Kalau ditakar kalau ditakar agama dengan dunia, tidak sanggup kita Pak belinya Pak, tidak sanggup. Tidak sanggup. Dan ini kejadian. Ada orang yang begitu pintar baca Qur'annya, bagus. Kalau bahasa sekarang ini namanya qori gitu.
Sampai dia berani mengatakan to the point itu Pak. Dan dia mengatakan kepada salah satu pengurus masjid dekat rumah saya, dia bilang begini, kalau 100.000 jadi imam semalam saya tak sanggup katanya. Kalau mau 300.000. Kalau mau masjid membayar 300.000 per malam saya siap jadi imam. Itu kalau udah begitu kelakuannya Pak, jangan dipakai lagi. Sebagus apapun suaranya sampai sedunia ini sadar akan suara dia, jangan pakai lagi. Merusak itu merusak itu, kita nggak dapat berkahnya sama sekali itu. Nah, ini bahasa yang harus kita, yang seperti ini nih Pak yang harus kita rubah daripada kalangan masyarakat. Kenapa? Kadang masyarakat, oh tapi suaranya bagus Pak Ustadz gitu. Suara yang dicari itu bagusnya, bukan berkahnya, bukan adabnya, bukan akhlaknya. Jadi kita sekarang ini sudah tertipu begitu, bukan hanya mereka, tapi kita juga tertipu dengan begitu. Tertipu dengan bagusnya, dengan mantapnya, dengan cantiknya suara. Tapi kita tidak lihat akhlaknya dan adabnya, itu kita nggak lihat gitu. Dan ini masalah itu Bapak Ibu. Maka lebih baik kita mendapatkan sedikit tapi berkah daripada banyak tidak ada gunanya sama sekali. Sampai Nabi kata begini, sampai Imam Ghazali bilang begini, la yanfa'uhu ilmuhu. Ilmunya itu tidak ada manfaat sama sekali kata dia. Nah, ini penting untuk dipahami. Baik, ada kemudian selanjutnya Bapak Ibu, al-firqah tsalitsah. Dari tertipunya para ulama tadi, para alim tadi, nomor 1, nomor 2 sudah. Sekarang nomor 3. Wa firqatun ukhra alimu hadhil akhlaq. Ada orang para ulama yang harus mengetahui akhlak ini gitu. Selain dia berilmu, dia juga harus paham akhlak. Kalau tidak paham akhlak ini masalah. Banyak ilmu tapi tak punya akhlak. Kata Syekh Hasim Al-Asy'ari, ta'addabu qabla an tata'allam. Beradablah sebelum berilmu. Sekarang banyak mana? Banyak orang berilmu apa beradab? Banyak ya berilmu. Beradab? Banyak juga. Jangan begitu bahasanya. Banyak juga. Nah, kita yang harus cerdas. Wa alimu annaha mazmumah. Wa alimu annaha mazmumah. Dan harus mengetahui, mereka harus mengetahui. Perbuatan tidak berakhlak itu perbuatan yang mazmum. Mazmumah, yang tercela, yang dibenci, yang tidak disukai. Min wajhi syar'i, dalam urusan syariat. Illa annahu la ajabahum bi anfusihim yadhunnun annahum muttaqifun. Wa annahum arba'indallah. Mereka merasa, jangan sampai ada seorang alim merasa lebih tinggi derajat dia di hadapan Allah. Nah, ini pernah terjadi satu cerita begini Bapak Ibu. Cerita ini cerita nyata. Di Damaskus, Syam. Seorang ulama terkenal, masyhur di Damaskus itu, di Syam itu, ketika sedang berjalan, tiba-tiba datang seekor anjing. Seekor anjing kemudian menggigit bajunya. Kemudian diambil baju tadi sama alim tadi, orang ulama tadi, diginikannya. Kemudian apa? Dilalah, ini cerita ya. Dilalah anjing tersebut bisa bicara. Apa kata anjing tadi? Apa kau kira dirimu lebih mulia daripada aku? Kata dia. Kata anjing tadi. Apakah dirimu lebih mulia daripada aku? Kemudian balik orang alim tadi balik sampai di rumah dia bilang, seekor kalbun saja bisa menasehatiku. Kata dia. Di situ dia malu. Seekor binatang bisa membuat dia malu di hadapan Allah. Apa kata dia? Belum tentu kita ini lebih mulia daripada mereka. Sama Pak. Apa kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam penyampaian beliau tentang hikam dan hikmah-hikmah kebijaksanaan itu? Apa kata beliau? Jangan pernah menganggap orang lain yang tidak berilmu itu lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan Bapak Ibu kira yang berceramah di depan ini itu lebih dulu masuk surga. Justru bisa lebih dulu masuk neraka. Makanya Bapak Ibu di dalam masjid ini, di dalam masjid itu tidak ada perbedaan Bapak Ibu. Perbedaan manusia di hadapan Allah itu cuma satu saja, takwa. Jadi jangan sampai kita ini memuliakan orang yang tak layak untuk kita muliakan. Karena kemuliaan manusia di hadapan Allah itu tergantung pada ketakwaan. Yang saya khawatirkan adalah ketika datang wali kota, datang gubernur, awas. Gubernur wali kota mau datang. Soft dikasih paling depan. Sudah dia masbuk, kita harus nunggu, dikasih soft paling depan. Sekarang saya tanya, begitu gak akhlaknya? Tidak begitu Pak, kalau sudah saatnya masuk, sudah. Di dalam masjid tidak ada perbedaan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia punya jabatan atau tidak punya jabatan, di dalam masjid sama. Kekuat di hadapan Allah cuma satu yang membuat manusia. Akramul mar'illat tuqa. Yang dimuliakan oleh Allah itu cuma satu, ketakwaan Pak. Jadi jangan Bapak Ibu beranggapan, oh Ustadz itu alim.
Jangan Pak. Maka ketika Bapak Ibu ketemu ada ustadz yang mohon maaf ya. Mohon maaf. Tak sesuai dengan apa yang dikatakan. Bapak Ibu jangan cepat-cepat menghakimi. Karena mereka juga manusia dalam kategori apa? Mana mereka yang berpegang teguh dengan apa yang mereka katakan dan tidak. Dan ini masalah Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan begini? Paling tidak menjadi rambu-rambu bagi kami pribadi. Ini masalah Bapak Ibu. Karena nanti dalam pandangan masyarakat begitu. Seolah-olah ketika masyarakat sudah menganggap ustadz ini lebih Pak dianggapnya. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan habis ustadz dikecamnya Pak. Ya memang. Karena ini manusia, dia tidak malaikat juga. Masih ada berpotensi salah. Nah, jadi jangan kita memandang seseorang itu berlebihan juga. Tidak bisa. Karena kita semua umat manusia ini sama Pak. Yang membuat kita berbeda di hadapan Allah cuma satu, ketakwaan. Baik. Kemudian al-firqah rabi'ah. Wa firqatun ukhra hakamu al-ilma wa tahharu al-jawarih. Kelompok selanjutnya seorang alim itu haruslah mereka selain dari belajar ilmu yang banyak, mereka juga tahharu al-jawarih. Mereka harus sering-sering membersihkan diri mereka. Baik secara fisiknya maupun secara batinnya. Baik secara zahir maupun batin. Kalau batin bagaimana cara membersihkannya? Bitta'at. Dengan ketaatan kepada Allah. Nah ini penting. Wajtanibu tahiril ma'asi. Zahiril ma'asi. Dia harus menjauhi maksiat-maksiat yang zahir. Contoh. Seorang alim haram bagi dia memandang yang bukan muhrim dia. Haram. Jangan pandang. Takut tak kuat iman, goyang. Apa Pak? Tak sengaja. Ini masalah. Iya juga. Kalau tak sengaja tak mungkin kita paksakan pula. Tak sengaja tak angkat kepala. Itu tak ada masalah juga itu. Maka Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i itu kenapa jalan dia nunduk? Telinganya ditutup. Alasannya itu. Aku tidak mau merusak. Karena manusia hari ini Bapak Ibu keluar dari rumah, apa yang nampak, apa yang dikomentari. Sulit lisan ini untuk tidak berkomentar tuh sulit. Nampak rumah si Anu tuh bunga ada tinggi-tinggi, tak juga dipotongnya. Pokoknya setiap keluar dari rumah dimanapun nampak kena komentar. Itu yang sulit Pak. Maka Imam Syafi'i itu nundukkan ke bawah. Kenapa? Dia tak mau punya banyak komentar, tak mau merusak hati. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurallahi la yuhda lil 'asi. Ini cerita Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i ketika dia sampai kepada gurunya Imam Waqi' itu? Satu ketika guru dia yang satu lagi menyuruh Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk menggantikan dia ngajar. Tak sengaja telangkah kaki gurunya Imam Waqi'. Tak sengaja telangkah kaki guru nih saking senangnya. Senang banget lah kalau disuruh guru untuk ngajar tuh, untuk menggantikan tuh senangnya bukan main. Tapi ternyata sampai di kelas Imam Syafi'i tidak bisa ngomong apa-apa. Masih mending tidak bisa berpikir ya, ini tidak bisa ngomong. Bingung Imam Syafi'i mau ngomong apa tuh bingung. 1 jam pertama tidak keluar apa yang diomongkan. 1 jam kedua tidak keluar juga apa yang mau diomongkan. Akhirnya berpikir apa masalah nih. Keluar dia dari kelas dia pikir lagi apa masalah nih. Sampai saking kuatnya daya ingat Imam Syafi'i itu, diingatnya apa masalah hari ini, apa maksiatnya, diingatnya Pak. Terus sampailah ketemu Pak. Ternyata tak sengaja kaki Imam Waqi' telangkah sama Imam Syafi'i. Balik Imam Syafi'i dikejarnya, dicarinya ke guru dia. Apa kata guru dia? Saya dah tahu kenapa kau balik ke sini katanya. Disampaikanlah. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Tak sengaja penyebab telangkah kaki guru tadi membuat su'a hifzi. Hafalanku rusak kata dia. Kata Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i Pak. Kalau sekarang mau guru dia pun dia landasnya. Ditabraknya lah, dipukulnya, terserahlah sekarang. Ini zaman sekarang begitu. Ini cuma telangkah kaki. Kemudian dikasih tahu. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'as, kata gurunya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bilang begini. Ilmu itu suci. Saking sucinya ilmu tidak bisa masuk kepada orang-orang yang di dalam hatinya ada unsur maksiat. Tidak bisa. Al-ilmu nur wa nurullahi la yuhda lil 'as. Ilmu ini suci, cahaya, dan cahaya itu tidak bisa masuk dalam hati yang punya maksiat.
Itu Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i. Setelah daripada situ dia balik ke kelas, semua ilmu yang ada dalam kepala itu mengalir seperti air. Coba bayangkan, hanya pengaruh satu kesalahan. Kalau sekarang ini bukan satu lagi kesalahan, setiap hari bikin salah kita, Pak. Setiap hari. Nah, tapi menganggap diri paling baik juga. Baik. Maka dikatakan wajtanibu zahiril ma'asi. Wa tafaqqadu akhlaqan nafs wa sifatul qalbi minar riya. Jauhi dirimu dari perbuatan-perbuatan riya, dengki, kiber. Kenapa seorang alim wajib menjauhi diri dari perbuatan tersebut? Karena kalau tidak dia yang dikuasai, Pak. Kalau dia tak menjauhi perbuatan ini dari diri dia, maka perbuatan-perbuatan riya, hasad, kiber, dengki segala macam itu yang akan menghasut dia dan akan menguasai diri dia. Kita ambil satu contoh, dengki. Kita semua ini pasti kadang-kadang iri dengan orang. Yang boleh iri itu cuma dua, kata Nabi dalam hadisnya dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kata Imam Nawawi, boleh kita itu iri kepada orang pada dua hal. Kata Nabi, yang satu pada Qur'annya, yang kedua pada ilmu dan ketaatannya. Itu saja. Kok Pak Ketua Masjid ini rajin kali ke masjid ya. Bagus. Nah, itu boleh kita iri, Pak. Ilmunya banyak, rajin belajar. Boleh kita iri. Hafalannya kok kuat sekali. Bagaimana cara dia bertadabbur dengan Al-Qur'annya, akhlaknya bagus. Itu boleh kita iri. Tapi selain daripada itu tidak boleh iri. Kok si Anu itu rumahnya 3 ya? Kok aku cuma 1, rusak lagi. Nah, itu tidak boleh, Pak. Tidak ada guna. Dan itu yang membuat merusak itu begitu. Makanya untuk rasa syukur itu, meningkatkan rasa syukur itu penting. Karena itu akan menghilangkan penyakit dalam diri kita. Penyakit iri hati. Iri, dengki, segala macam. Baik. Wajahadu anfusahum fit tabarra minha wa khala'u minal qalbi. Mereka harus bisa berjihad, bersungguh-sungguh membersihkan hati dia. Sampai dikatakan oleh seorang ulama itu dalam tulisannya, dalam syairnya itu. Bagaimana perkataanmu mau sampai kepada orang sementara hatimu rusak? Lisanmu pandai, hatimu tak bersih. Bagaimana perkataanmu mau sampai? Sampai kalau kata ulama Muhammadiyah begini. Yang penting itu untuk berdakwah kepada orang itu kita melakukan dulu baru ngomong. Sehingga ada namanya dakwah bilhal, ad-dakwah bilhal. Jadi di Muhammadiyah itu lagi gencar-gencarnya dakwah bilhal. Tidak ngomong tapi berbuat dulu. Sehingga orang melihat apa yang dibuat. Nah, ini penting untuk kita tanamkan kepada keluarga kita. Seorang ayah jangan perintahkan anak sholat kalau belum sholat. Nanti anaknya jawab, "Nak, ke masjid nak." "Bapak aja sembahyang di rumah," kata anaknya. Itu masalah itu, Pak. Jadi kita tak jadi ke masjid. Kata ibunya, "Nak, sholatlah nak." "Ibu dah sholat?" "Belum." "Ibu aja belum sholat." "Nak, jangan main HP." Ibu aja main HP. "Nak, jangan nonton." Bapaknya nonton. Kita mau jawab apa, Pak? Mau kita marahkan, itu kenyataan. Tidak dimarahkan, dia membantah. Dan ini persoalan. Maka berbuatlah terlebih dahulu sebelum berbicara. Diusahakan. Diusahakan berbuat terlebih dahulu baru kemudian dikatakan. Kemudian selanjutnya al-firqal khamisah. Wa firqatun ukhra taraku al-muhib minal ulum. Satu yang membuat para ulama tertipu, orang alim tertipu, mereka meninggalkan hal-hal yang penting di dalam ilmu tadi. Apa namanya? Yang penting di dalam ilmu tersebut bukan ilmu itu sendiri, tapi ruhul ilmi. Ada ruh ilmu tadi, nilai-nilai ilmu. Nilai-nilai ilmu ini lebih sulit, Pak. Satu ketika kami main, Pak, ke pondok kan, tempat kami dulu belajar, balik kami, ketemu dengan pimpinan. Ketika ketemu dengan pimpinan bilang begini, "Kalian datang ke pondok ngapain?" "Takzim kepada guru kiai, nilainya C." "Kalian datang ke pondok ngapain?" "Mau melihat pondok Pak Kiai, nilainya C." "Kalian datang ke pondok mau ngapain?" "Ziarah Pak Kiai, nilainya C." Jadi semua yang kami lakukan itu datang ke pondok itu nilainya cuma C. Sekarang kami bertanya, Pak, nilai yang A itu yang mana? Beliau cuma jawab satu saja. Apa jawaban beliau? Menanamkan nilai-nilai pondok di luar.
Di dalam pondok Anda tidak maling itu biasa. Karena masih banyak yang ngawasin. Di dalam pondok Anda masih sholat di masjid biasa. Karena masih ada yang mewajibkan. Tapi luar pondok siapa yang mewajibkan Anda sholat? Di luar pondok siapa yang menjaga lisanmu? Di luar pondok siapa yang menjaga tanganmu? Katanya. Ini yang kemudian beliau sampaikan, Pak. Jadi itu menjadi satu poin. Artinya apa? Seorang alim itu juga harus bisa begitu, Pak. Menjaga nilai. Jangan sampai kita dapat ilmunya tapi nilai ilmunya tak sampai. Kalau orang barat, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Orang barat itu menganggap ilmu itu bebas nilai. Jadi kalaupun mereka berilmu tidak punya akhlak tidak apa-apa. Seorang anak bergaul bebas dengan ibunya sampai menzinahi ibunya. Yang penting dia berilmu tak ada masalah. Itu masalah tuh. Kalau bagi kita masalah, Pak. Di dalam Islam ilmu ini tidak bebas nilai, terikat dengan nilai. Maka dalam bahasa filsafat itu ada namanya aksiologi. Aksiologi itu akhlak lebih tepatnya, nilai. Jadi berilmu dia tak bernilai itu sebenarnya bertolak belakang, Pak, daripada nilai itu, daripada ilmu itu sendiri. Tapi orang barat tidak begitu, Pak. Makanya orang barat itu tinggi ilmunya tapi tidak punya akhlak itu, Pak, rata-rata. Tidak punya ilmu itu. Tidak punya akhlak itu. Karena bagi mereka menganggap ilmu itu bebas nilai. Jadi mau hasil ilmu itu merusak siapapun silahkan. Hanya ada etik. Itu pun kalau mereka pelajari. Kalau tidak ya sudah. Nah, itu yang kemudian ditakutkan oleh para alim. Apa yang ditakutkan? Ketika ilmu ini bebas nilai dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau hawa nafsu yang menguasai ini menjadi masalah. Ilmu itu dihargai, ilmu itu dibeli, dinilai dengan materi. Tapi coba pakai kalau ilmu itu tidak bebas nilai atau kalau ilmu itu dengan nilai. Orang berilmu seharusnya kalau bahasa pepatah semakin padi itu kalau semakin tinggi semakin merunduk. Kan itu sebenarnya peribahasa yang lama. Harusnya orang berilmu semakin tinggi ilmunya semakin beradab, semakin berakhlak. Dan dia sadar semakin dia berilmu semakin dia menunduk. Kenapa? Ini ada poin pentingnya, Pak. Semakin tinggi ilmu dia, semakin tahu dia bodohnya. Orang berilmu, Pak, kalau sadar dia dengan ilmunya, semakin banyak ilmu yang dia semakin pelajari, semakin tahu akan kebodohan diri dia. Jadi kalau semakin dia banyak ilmu, kemudian semakin begini, dada itu yakin tidak punya ilmu. Kenapa begitu, Ustaz? Ya karena orang yang berilmu tahu, Pak, di mana celah-celah ilmu yang belum pernah dia pelajari. Dan ternyata aku baru pelajari sedikit daripada satu ilmu. Sedikit daripada satu ilmu. Belum sekian banyak ilmu. Nah, ini masalah, Pak. Kenapa para ulama-ulama terdahulu, ilmuwan-ilmuwan muslim dulu, itu menguasai berbagai macam cabang ilmu. Karena mereka sadar, Pak. Yang pertama mereka pelajari Al-Quran. Setelah mereka pelajari Al-Quran, mereka berakhlak dengan Al-Quran. Setelah itu baru mereka berilmu. Ada yang ahli fisika, ada yang ahli kimia. Tapi latar mereka sudah agama dulu. Latar mereka sudah berakhlak dulu. Latar mereka. Makanya kenapa Imam Syafi'i itu tidak bisa makan yang subhat. Bukan yang haram ya. Bukan yang haram, yang subhat. Dan itu saya temukan hari ini, Pak. Ada salah seorang itu yang sangat takut dengan subhat itu. Apa kata dia? Ini 1.000 rupiah ini duit siapa? Sampai sebegitu takutnya, Pak. Dan itu masih kita temukan. Meskipun langka. Kalau dulu tidak langka, Pak. Setiap orang begitu, Pak. Setiap orang begitu. Ada namanya Sayyid Nursi, ulama Turki. Namanya Sayyid Nursi, sangat fenomenal. Ulama ini baru dikenal ketika Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan buku. Sebenarnya sudah dikenal lebih dahulu. Cuman mungkin baru familiar di telinga kita setelah Habibur Rahman El-Shirazi menuliskan dalam novelnya itu Api Tauhid. Dan itu diceritakan tentang Sayyid Nursi itu menuliskan buku judulnya Rasailun Nur. Bagaimana tentang risalah-risalah cahaya. Itu beliau sendiri, Pak. Sayyid Nursi ini. Itu orang yang alim. Alim betul. Satu ketika saking alimnya dia ini dengan ilmu yang tinggi itu dipanggil sebagai badi'uz zaman, manusia yang aneh sepanjang zaman. Saking cerdasnya ilmu yang dia miliki dipanggil sebagai badi'uz zaman, manusia sepanjang zaman. Jadi orang yang aneh sepanjang zaman itu ada dua. Satu Imam Syafi'i, yang kedua ini badi'uz zaman ini. Badi'uz zaman Sayyid Nursi. Pada tinggi level tadi, Pak, level yang tinggi itu dia bilang begini, ilmunya sudah tinggi,
tapi apa yang dia rasakan? Kok hatiku tidak tenang? Akhirnya Pak, dia tinggalkan ilmu ini, dia pergi uzlah menyendiri, dia cuma cari satu ilmu. Itulah yang disebut dengan hari ini itu ilmu tasawuf itu Pak. Hanya untuk mencari jati diri, hanya untuk mencari ketenangan jiwa. Nah ini penting Pak. Maka kata para ulama semakin tinggi ilmu seseorang itu sebenarnya harus semakin berakhlak. Tidak bisa. Tapi kalau tinggi dia lisannya mencela itu makin kita ragukan Pak. Makin ragu kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian bagaimana caranya? Ma'rifatullah. Bagaimana cara kita mengerti atau tahu akan keinginan Allah dan lain sebagainya itu? Maka perlu ada 3 hal kata dia. Ma'rifatuhu thalatha. Yang pertama memahami sifat-sifat Allah terlebih dahulu bagi seorang yang mempelajari ilmu. Yang kedua ma'rifatul af'al. Kita pelajari dulu perbuatan-perbuatan. Jadi sebenarnya sederhananya begini. Jadikan sifat-sifatnya Allah itu seperti misalkan Ar-Rahman. Kita ini dah penyayang belum sama orang? Dah penyayang belum kita sama orang? Jangan-jangan kita ini cuman di covernya penyayang, isinya tak penyayang. Nah, ini masalah. Kan begitu. Kemudian contoh yang lain ma'rifatul af'al. Kita sudah berbuat belum apa yang kita katakan. Kata Allah dalam Al-Quran itu. Ini karena saya tidak fokuskan kepada tasawufnya Bapak Ibu. Tapi saya kaji luarnya saja. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Paling dibenci sama Allah. Orang yang berbicara tapi tak berbuat. Dari apa ini? Nah kira-kira banyak mana itu? Nah, ini yang kita takutkan daripada seorang alim. Sampai Allah bilang begini dalam Al-Quran itu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifan liyatafaqahu fid din. Setiap orang itu harus belajar ilmu-ilmu agar mereka itu faham, faqih terhadap agama. Faqih terhadap agama ini bukan ilmu-ilmu fikih saja Pak, tapi perlu paham bagaimana membuat diri dia lebih baik. Kemudian yang ketiga disampaikan ada namanya ma'rifatul zat. Ma'rifatul zat itu memahami, ini yang paling tinggi tadi. Dalam tingkatannya itu Bapak Ibu ada namanya syariat, tarekat, kemudian ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, kita ini di jalur mana kalau ulama-ulama tasawuf itu kita di tingkat mana? Tingkat tarekat aja, jangankan tarekat, syariat aja tidak selesai-selesai kita nih Pak. Kalau kita masih beribadah karena unsur wajib, saya sangat yakin betul Pak. Kalau sempat surga dan neraka ini tidak ada, saya yakin kita tidak akan ibadah. Karena orang dahulu, orang yang alim itu ibadahnya, orang-orang yang saleh itu Pak, itu beribadah bukan surga dan neraka itu. Tolak ukurnya ridha Allah. Kalau sudah sampai tatarannya ridha Allah itu baru mungkin. Sekarang kadang-kadang kita tak pernah berpikir Pak, kenapa Allah ciptakan kucing? Kenapa Allah ciptakan binatang-binatang yang lain? Kenapa Allah ciptakan pohon-pohon ini? Apa maksudnya? Mengapa kursi ini begini? Mengapa meja ini seperti ini? Ini kan tingkatannya lebih tinggi lagi hakikat. Sampai kita harus paham dan sadar apa yang tujuan penciptaan Allah itu. Dan itu kan tingkatan yang lumayan Pak. Ini syariat aja kita tidak lulus Pak. Kenapa kita katakan tidak lulus? Kalau tak dipaksakan sholat kita tidak sholat Pak. Nah sholat. Iya kan kalau kita dipaksakan sholat. Kalau tidak dipaksakan tidak sholat kita Pak. Itu baru syariat Pak. Tarekatnya belum sampai, baru pada tingkatan syariat. Maka sejauh kita masih memahami bahwa sholat itu kewajiban, maka sulit Pak. Maka kata guru saya, pandanglah sholat itu sebagai hobi, bukan kewajiban. Kalau pandangnya hobi, yang namanya hobi ini Pak, bagaimanapun kondisi pasti akan ikut. Datang, mau pergi dia. Akan dia lakukan. Tapi kalau kewajiban, ya masih sebatas itulah. Kita masih terikat dengan ancaman. Tak kita lakukan nanti dosa. Dilakukan memang terpaksa. Gitu. Ada unsur begitu. Maka jadikan sholat. Dan kalau hobi Pak. Bertahan pun orang di dalam sholat. Mau 100 rakaat pun bertahan orang Pak. Makanya para sahabat itu kenapa berani berdiri lama-lama. Itu karena dia terlalu cinta betul dengan sholat itu. Terlalu cinta. Utsman bin Affan. Itu dalam malam hari saja, kalau dia sholat tahajud, itu khatam 1 Quran itu. Ada manusia begitu sekarang.
Imam Utsman ibn Affan dalam sholat tahajudnya bisa khatam Al-Quran. Nah, itu kalau ada yang begitu Pak, itu memang perlu kita cari tuntut keberkahannya tuh Pak. Karena itu jarang sekali begitu. Setidaknya di bawah itu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah siapapun di antara kita yang mempelajari ilmu apapun yang kita pelajari, pahami pertama, ilmu itu tidak bebas nilai. Satu. Yang kedua, pahami setiap ilmu itu sebelum dia berilmu berakhlak dulu. Berakhlak dulu. Kenapa? Kalau berilmu dulu baru berakhlak agak sulit sedikit ini. Kalau dikuasai oleh ilmu makin sombong dia. Tapi kalau dikuasai oleh akhlaknya baru aman dia Pak. Yang ketiga. Sebagaimanapun Anda belajar ilmu jangan lupa. Poin penting kata Imam Al-Ghazali dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tazkiyatun nufus. Bersihkan hati. Karena kelak ditakutkan tinggi ilmu makin sombong. Orang kalau dah tinggi ilmunya itu merasa di atas angin. Lupa dia kalau di atas langit masih ada. Fauqa kulli dhi ilmin alim. Di atas orang alim masih ada alim di atas. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa kita ambil pelajaran. Paling tidak bisa menjadikan kita orang-orang yang selalu sadar akan kebersihan hati. Biarlah ilmu sedikit tapi hati bersih daripada banyak semua kotor. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau bisa banyak ilmu banyak ilmu bersih hati. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirina hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.